kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP, karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDIP pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Mantap ya, ketika Seno Bagaskoro yakni alias Hasto Junior itu dipermalukan habis-habisan oleh Adi Prayitno. Ketika Seno Bagaskoro ini terus mengungkit-ungkit tentang kejelekan Pak Jokowi sehingga dipecat, itu juga yang membuat Adi Prayitno menskakmat balik Seno Bagaskoro alias Hasto Junior ini. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Melakukan evaluasi atas jalannya tahun politik kemarin dan kader-kader kami yang ada sepanjang tahun politik kemarin. Baik itu pada periode Pilpres maupun pada peristiwa Pilkada kemarin, tentu ada evaluasi yang kami lakukan ke dalam. Mana kader-kader yang dianggap tidak sesuai dengan ADART partai, mana kader yang dianggap mengkhianati partai, itu kita lakukan suatu analisis. Nah, dalam hal itu kemudian ditemukanlah 27 nama itu yang kami umumkan memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Dan itu termasuk ke Pak Jokowi dan keluarga yang kalau mau berpisah jalan itu mundur baik-baik. Artinya mengembalikan KTA dan lain sebagainya. Ada proses mediasi di sana. Tetapi kan itu tidak pernah terjadi. Bahkan hari ini pun berkali-kali kita menunggu kapan sebenarnya KTA beliau mau dikembalikan Pak Jokowi. Kan tapi kan tidak. Kita mau bicara tentang fakta, kita kan sering mendengarkan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden akan pensiun dan kembali ke Solo. Ya kita tinggal tunggu apakah itu yang akan dilakukan. Bahkan menurut para relawannya, Pak Jokowi juga akan diusulkan jadi sekjen PBB kan. Itu menurut saya jauh lebih bagus ya. Tapi membayangkan Jokowi tanpa berpolitik secara elektoral, bagi saya agak rumit. Kenapa? Karena apapun judulnya, Gibran Rakabuming Raka yang hari ini adalah wakil presiden definitif, itu butuh mentor langsung dari Jokowi. Yang dinilai punya success story sebagai presiden 2 periode, kemudian gubernur dan wali kota di Solo. Jadi satu-satunya orang yang menurut saya bisa mendirect bagaimana Gibran performa dan portofolio politiknya adalah Jokowi, bukan yang lain. Apalagi hari ini tidak punya partai apapun sebagai kendaraan untuk membangun bagaimana batu bata kekuatan politiknya itu kemudian didesain. Karena Gibran tentu saja tidak akan hanya selesai hanya sebatas wakil presiden. Umurnya terlampau muda untuk pensiun. Begitupun dengan Jokowi, terlampau muda untuk pensiun. Inilah yang kemudian menegaskan satu argumen bahwa membayangkan Jokowi tak berpartai ataupun tidak ikut sama sekali terkait dengan politik elektoral itu nggak mungkin. Apalagi masih ada Mas Bobi di Sumut. Tentu Mas Bobi ini nggak mungkin hanya gubernur di Sumut. Dulu juga orang mengaitkan Hovifah ini adalah orangnya Jokowi. Kemudian Lutfi di Jawa Tengah dianggap juga orangnya Jadi nggak Pak mungkin Jokowi. ya tidak berpartai. Orang-orang yang semacam ini tentu butuh guidance di mana Pak Jokowi sebagai orkestrator dari orang-orang di sekitarnya ini untuk tampil ke muka. Jadi itu yang saya kira agak gelap sebenarnya membayangkan Jokowi untuk tidak berpolitik secara umum. Tapi yang kedua, kenapa saya agak sedikit provokatif dan ngotot untuk bikin partai politik baru dengan Pak Jokowi? Karena ini kan satu, Projo juga ngomong, PSI juga ngomong, opsi-opsi bahwa Pak Jokowi bikin partai politik yang baru itu menjadi penting. Karena kalau kita membaca anatomi, kenapa partai politik di Indonesia itu lahir dan muncul, established dan kuat, tidak terlepas dari faktor ketokohan. Kita bisa cek satu persatu, ketua umum partai yang per hari ini adalah tokoh-tokoh nasional yang saya kira membuat partai politik yang cukup luar biasa. Surya Paloh, kita tahu ketua umumnya Bang Bestari, itu juga adalah tokoh nasional, keluar dari Golkar bikin Nasdem. Ada Pak Wiranto keluar dari Golkar bikin Hanura. Ada Pak Prabowo Subianto keluar dari Golkar bikin Partai Gerindra. Ada Anies Mata keluar dari PKS bikin Partai Gelora dan seterusnya. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo,
24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai Modal politik. yang sangat cukup. Tapi begini Mas Adi, kalau tadi Mas Seno kan bilang ada catatan-catatan tuh. Kalau misal dari Mas Seno kan merah tuh warnanya tuh. Minus lah paling tidak. Kan Nah itu begini. berpengaruh tidak? Betul, kan kalau kita mau mengukur bagaimana, ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya? Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah Ini benar-benar sudah talak 6. pisah banget tuh. Bukan hanya pisah. Nggak ada pintu untuk bersatu ini. Sudah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkinkah Ini yang saya itu kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai sidratul muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini barang. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis ya. Basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakebuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution. Iya. Dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan biar waktu yang akan menjawab. Karena begini, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik yang mapan, aura kebintangannya nggak bisa diuji. Masuk ke Gerindra, ada Prabowo Subianto. Ini partai sudah besar, ada Prabowo. Masuk ke Golkar, ini langganan partai yang runner up di Pileg. Dan itu banyak orang-orang penting dan orang hebat. Masuk misalnya ke Nasdem, masuk juga ke PAN. Tanpa Pak Jokowi partai ini memang segitu elektabilitasnya. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya uji materi untuk melihat Pak Jokowi kekuatan politiknya setelah tak lagi jadi presiden adalah dengan partai politik yang baru.